Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini di depan saya ada saudara, namanya siapa sih? Maksi siapa? Dwi Riastia. Maksi Dwi Riastia. Ya. Oke, agama sebelumnya Katolik, menyatakan atau mengemukakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, betul ya? Betul. Tuh, nah, mungkin nanti gini, karena sudah daftar untuk bersyahadat, kita sudah siapkan sertifikat ini, ya. Sertifikat ini nanti setelah bersyahadat kita langsung berikan kepada mualaf. Tujuannya apa? Supaya bisa segera mengubah keterangan agama di KTP, ya. Kalau ganti agama di KTP tanpa ini nggak akan dilayani sama Dukcapil, makanya kita langsung kasih. Ya. Tapi sambil proses, misalnya nanti Maksi kesulitan karena misalnya dari pihak keluarga atau bagaimana, belum bisa ngurus, gak apa-apa, informasi aja ke kita. Tapi ini tetap kita kasih, Maksi simpen baik-baik. Ketika suatu saat Maksi bisa rubah agama di KTP, butuh ini gitu. Oke. Oke? Ya. Nah sekarang untuk berikutnya seperti biasa, saya harus bertanya kepada Maksi, ya. Apakah Maksi ini mau memeluk Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Mbak siapa namanya? Tea. Hah? Tea. Tea. Mbak apa calonnya? Iya. Ya. Dirayu-rayu sama Tea untuk masuk Islam nggak? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Dipaksa sama Tea? Agak sih. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Ini standar ya. Kenapa saya bertanya begini? Karena di dalam Islam ada yang namanya ayat begini, la ikro hafidin. Artinya tidak ada paksaan dalam agama Islam, ya. Kita membantu orang yang mau masuk Islam, tapi kita tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam. Ya. Oke. Dan kita juga tidak mau membantu mensyahadatkan orang yang dipaksa masuk Islam. Oke. Yang kedua, masih punya orang tua? Masih. Dua-duanya masih ada? Masih. Apakah orang tua udah tahu masih mau masuk Islam hari ini? Enggak tahu. Kalau hari ini enggak tahu. Oke. Kira-kira kalau tahu bakal gimana? Bakal perang dunia apa gimana? Enggak, jadi kurang lebih udah mengetahui bahwa saya akan pindah, tapi belum tahu kalau sampai hari ini gitu. Oke. Enggak, maksud saya kalau Kalau mereka tahu apakah ada harusnya piring terbang atau gimana? harusnya sih nerima aja sih. Terima aja. Nah, berarti Harusnya nerima aja sih. Dari pembicaraan. ya alhamdulillah itu sebagai kabar gembira juga ya buat kita. Tapi saya bertanya begini, bukan berarti maksudnya harus minta izin ke orang tua untuk masuk Islam. Bukan begitu. Di dalam Islam, setiap orang yang mau beriman itu tidak perlu butuh izin dari manusia. Butuh izinnya hanya dari Allah SWT. Ya. Jadi kalau Maksi sudah datang ke sini bersama Tea dan Ibu, itu sebenarnya sudah diizinkan Allah SWT. Apalagi nanti sampai bersyahadat, ya. Kalaupun nanti misalnya orang tua menentang, marah atau bagaimana, Maksi boleh membantah atau menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut, ya. Ya, harus tetap menghargai orang tua. Kalau sebelumnya Maksi sudah sayang dan hormat kepada orang tuanya, setelah masuk Islam, kami sangat-sangat minta supaya Maksi harus lebih hormat, harus lebih sayang pada orang tua. Ya, karena di dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua, walaupun beda keyakinan. Ya, kita tetap tidak boleh membantah, tidak boleh menolak perintah orang tua selama perintah orang tua itu bukan untuk perintah bermaksiat. Gitu ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada yang namanya rukun Islam. Setelah bersyahadat nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada naik haji jika mampu. Ya, apakah Maksi berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melaksanakan syariat Islam ini? Apa aja tadi? Sorry Pak. Sholat, setelah bersyahadat ya, kan syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Ya. Jadi yang penting setelah syahadat adalah sholat, zakat, puasa. Ya. Apakah Maksi berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan ini semua? Ya, berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu sudah tidak ada yang menghalangi Maksi untuk bersyahadat. Ya, sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Pernah dikit-dikit tapi nggak hafal juga. Oh, nggak usah hafal ya. Tapi yang penting tahu artinya, tahu terjemahannya. Tahu yang di akhir itu bukan sih? Yang akhirnya di Jadi kalimat 2 kalimat syahadat itu begini. yang tiada Tuhan selain Allah kan? Ya. Oh, ya.
Asyhadu alla ilaha illallah itu artinya aku bersaksi tiada sesembahan yang hak, yang benar maksudnya selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu artinya dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Udah, itu aja. Ya. 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 Ada yang mau ditanya sebelumnya? Enggak sih. Cukup? Cukup. Oke. Nah, kalau gitu kita berjabat tangan, ya. Maksudnya tolong ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab, satu-satu pelan-pelan aja nanti ya. Kalau saya ada salah pengucapan. Satu diulang, Oh, oke. harus diulang. Oke. Ya. Nanti baru kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Oke. Ya. Ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nirrahim. Asyhadu Asyhadu an la ilaha an la ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan Tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, kamu sudah sah menjadi muslim. Oh, ya, oke. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya peluk dulu ya Bu ya, boleh ya Bu ya? Ibu nggak boleh, saya aja peluk ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih istiqomah ya. Alhamdulillah. Istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Cium tangan dong. Tengok. Nah, calon. Alhamdulillah tahu artinya? Segala puji hanya milik Allah. Oke. Ah, ya, nanti mulai belajar pelan-pelan istilah-istilah dalam Islam ya. Ada 2 hal yang ingin saya beritahukan kepada Maksi, bahwa sebenarnya di dalam Islam kita memahami setiap manusia yang lahir, termasuk Maksi, dulu waktu lahir itu fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu sifat asal manusia. Sifat asal manusia adalah muslim. Nah, muslim itu apa? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu artinya muslim. Oke. Ya, anak itu kan lahir nggak bisa apa-apa. Dia kan besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Iya. Kan? Anak itu nanti bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi karena orang tuanya. Betul kan? Betul. Umur berapa sadar udah Kristen atau Katolik? Ya paling-paling umur 5-6 Iya, tahun kan ya. 6 tahun kali ya. Tahu-tahu udah jadi Katolik kan? Iya. Karena siapa? Karena orang tuanya. Tetapi ketika nanti anak itu besar, dia mendengar tentang Islam, dia menerima tentang Islam, dan dia menerima Islam dan memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Ya, tetapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang bukan Islam, dia masuk Islam, memeluk Islam maksudnya, seperti Maksi pada hari ini, dosa-dosanya Maksi pada waktu dari akil balik sampai hari ini dihapuskan. Mukanya biasa aja, kayak nggak seneng. Oke. Masa nggak seneng dosanya dihapusin? Kurang lebih udah tahu. Udah tahu juga. Tapi kebaikannya dari akil balik sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya. Amin. Itu bukti kemahadilan Allah SWT. Jadi sekarang Maksi seperti bayi nggak punya dosa. Dosanya Tea sekarang lebih banyak daripada dosanya Maksi. Ya, tapi kalau untuk hitungan pahala lain cerita. Ya, Tea ibu yang dari kecil di keluarga Islam mereka sudah menumpuk pahala. Tapi juga mungkin dosanya yang belum diampuni ya lebih banyak daripada Maksi. Maksi sekarang nggak punya dosa nih. Nah, tinggal Maksi menumpuk pahala, belajar menumpuk pahala, beramal soleh dan sebagainya, ibadah. Ya. Oke. Karena Maksi sekarang nggak punya dosa, doanya Maksi itu, pasti cepat dikabulin sama Allah SWT. Nah, Oke. ya, Iya. banyak-banyak berdoa. Doain ibu, doain Tea, doain saya, doain teman-teman, doain yang nonton, supaya kita supaya kita semua istiqomah. Istiqomah itu artinya kita konsisten, ya.
dan insya Allah kita menjadi husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Oke. Nah, gitu ya. Ya. Ada yang mau ditanya? Enggak sih sekarang. Enggak ya? Biasanya apa yang ditanya Bang ya? Nanti sambil jalan ya. Sambil jalan. jalan. Oke. Oke, sekarang ini tanda tangan di atas Ini materai. minta dibawain foto ya kemarin? Oh iya, bawa foto. Ada sih. Boleh. Foto sendiri atau foto orang? Foto sendiri. Oh, foto sendiri. Tapi foto lama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting asli fotonya Maksi. Pinjam lem. Tapi pas banget kan? Apanya? Syahadat sekarang, nanti Jumat mau ganti KTP segala macam. Oh iya, boleh. Udah jalani ya berarti. Gak ada paksaan kan? Tadi katanya dipaksa dikit sama Tiara. Oke, tanda tangan di atas materai sama namanya. Nama di sini aja. Iya, itu aja. Nama lengkap apa? Boleh. Oke, ini langsung saya serahkan ke Maksi ya. Nanti pulang mau di scan, mau di laminating boleh. Oke. Ini ada beberapa yang kita mau serahkan ke Maksi. Di sini ada buku petunjuk sholat. Nah, ini wajib dibaca ya supaya bisa sholat. Oke. Oke, tapi mulai hari ini Maksi kan sudah terbebani dengan syariat yang tadi kan sholat, zakat, puasa. Pulang dari sini nanti Maksi seperti biasa mandi, tapi kali ini mandinya dengan niat. Nah, niatnya gini, saya berniat mandi besar ya untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Harus ngomong gitu. Dalam hati, Dalam hati. jangan teriak-teriak. Oh iya iya. Nggak, maksudnya Kan niat namanya niat ya. kayaknya nggak ingat. Satu kali aja, nanti boleh ditulis nanti. Nanti tulis. Oh. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, hadas ya. Hadas. Nah, lillahi ta'ala, udah cukup. Yang terakhir apa? Sorry Pak. Lillahi ta'ala, demi Allah SWT. Oh. Itu aja ya, nanti pulang. Mandi besar itu mandi seperti biasa, seluruh tubuh dibasahin ya. Sabunan boleh, nggak sabunan boleh. Pokoknya ada niat sebelum mandi. Saya berniat menghilangkan Saya berniat mandi besar besar. untuk menghilangkan Direkam. hadas besar. Oh iya. Iya. Rekam aja. Nanti ditulis itu. Nanti ditulis ya. Nanti ditulis. Ya kalau nggak apa. Oke. Nah setelah mandi besar baru mau belajar sholat, mau belajar apa istilahnya wudhu dan segala macam itu udah sah gitu istilahnya. Ya. Iya. Kalau nanti sholatnya belum bisa sendiri, tinggal sholat di masjid. Sholat di masjid sebagai makmum. Kan ada imam, ada makmum. Imam baca, kita cuman baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Buat orang yang belum bisa sholat. Tapi ini cepetan dibaca, segera dibaca ya. Oke. Nanti belajar pelan-pelan. Step by step belajarnya. Ini yang kedua ada buku bacaan Quran, bacaan surat-surat yang di juz amma. Ini ada buku Iqra. Ibu ingat buku ini, Bu? Iya. Umur berapa, Bu, belajar ini? Umur 4 tahun. 4 tahun ya, Masya Allah. Masih ada ya, Bu, ya, bukunya? Iya mas. Ini pahalanya kayak gimana tuh orangnya? Masalahnya, ini buku Iqra, ini sebagai pintu gerbang untuk bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Pelan-pelan. Jangan merasa terbebani harus selesai dalam 2 hari. Enggak. Pelan-pelan aja santai ya. Iya. Dengan buku Iqra ini nanti ada yang ngajarin, bukan belajar sendiri. Ya boleh belajar sendiri kan? Boleh belajar sendiri, tapi sebaiknya harus ada Ada gurunya. yang ada gurunya. Harus ada gurunya ya. Kalau untuk mengulang sendiri boleh, tapi kalau untuk belajar harus ada gurunya supaya ada yang mengkoreksi kalau ada yang salah. Belajar ini sama seperti dulu zaman masih kelas 1, 2 SD. Belajar baca ini Budi, ini Ibu Budi, kayak gitulah. Ya, huruf-hurufnya A B C D E, sekarang alif ba ta sa gitu. Oke. Kalau udah selesai ini baru bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Nah, ada yang ngajarin, tenang aja. Enggak sendiri. Oke. Oke. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat. Ya. Nggak usah dilihat jumlahnya. Nggak sampai 2 miliar.
uang ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan, salah satunya adalah buat orang-orang seperti Maksi yang baru masuk Islam. Oke. Oke. Di uang zakat itu diperuntukkan untuk 8 golongan manusia, termasuk mualaf yang baru masuk Islam. Jadi tolong diterima aja ya. Oke. Yang begini. Bukan pernah. Nah terakhir ini ada mushaf Quran. Mushaf Quran itu artinya berbentuk buku seperti ini ya. Ini adalah persembahan dari penonton channel Donitan. Wah, orang-orang yang nonton channel saya, mereka pada berlomba-lomba mengumpulkan pahala. Salah satunya dengan memberikan Quran ini untuk orang-orang yang bersahadat di Studio Grama Jakarta. Ya, tolong diterima dan tolong dipelajari bagaimana adab atau tata krama memegang mushaf Quran. Untuk muslim yang mau pegang Quran dan membaca Quran dalam bahasa Arabnya itu harus berwudu dulu ya. Nanti belajar wudunya ada di buku itu. Oke. Dan harus menempatkan mushaf Quran di tempat yang paling baik. Di atas. Jangan sembarang naro Iya, iya. ya. Oke. Jangan taruh di kolong panjang misalnya gitu. Ya. Iya, iya. Ini tolong diterima. Ini ada sarung dari BH Estek, sarung atlas ya. Udah sunat kan? Udah. Nah ini pasti kepake buat sholat, Oke. buat ronda juga boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 11888888 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 11888888 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BH Estek dan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Ini ada sajadah nih, ada contekan nih, dikasih contekan nih. Ketika belajar sholat, prakteknya pakai sajadah ini bisa sambil baca tuh, ada bacanya.
Kalau belum hafal bacanya, Oh, iya. dikasih contekan. Dulu waktu sekolah sering nyontek nggak? Iya. Hah? Iya lagi. Ngaku loh. Belajar sholat juga boleh nyontek. Oke. Yang nggak dijewer kalau nyontek ini ya. Ini memang kita khususkan buat orang-orang yang baru belajar sholat. Di dalamnya juga ada sajadah lagi yang lebih tebel nih ya. Nanti saya nggak usah keluarin. Iya. Tapi pakai mana-mana sama aja kan? Boleh. Iya. Kalau udah hafal pakai itu boleh. Atau di bawahnya ini, atasnya ini juga boleh. Biar lebih tebel. Oke. Biar empuk gitu ya. Tapi jangan dibawa sholat di masjid ya. Iya. Nanti kalau di masjid pakai ini nanti sebelah pada nyontek juga. Pokoknya belajar Islam itu step by step. Ya, step by step itu artinya ada progresnya terus gitu loh. Jangan sampai berhenti. Ini saya masukin sini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah nanti akan dihubungi oleh tim kita untuk menentukan hari apa dan di mana Maksi akan mulai belajar Islam. Oh, oke. Ya. Iya. Nanti akan ada guru yang menghubungi Maksi, tentukan dalam seminggu 2 hari. Hari apa terserah, jam berapa terserah, tempatnya di mana kasih tahu. Satu pertemuan 90 menit. Guru itu nanti akan mengajari dari A sampai Z tentang Islam. Ya. Iya. Sampai bisa baca Quran, insya Allah. Sampai diajarin sampai bisa baca. Sampai bisa. Bahkan kalau dia bacanya nanti bagus, bisa kita terusin gurunya. Oh, Tuh. kayak gitu, jangan Islam KTP doang. Jadi nggak ada alasan. Iya. Ya. Tapi nanti waktu dan harinya nanti diatur sendiri sama gurunya, Oke. guru privat. Nanti akan dicarikan guru privat yang dekat rumahnya dengan Maksi. Oke. Yang mualaf laki-laki kita berikan guru privat laki-laki. Yang mualaf perempuan juga begitu. Gurunya perempuan. Oke. Iya. Nah kalau gitu nggak ada yang mau ditanya lagi, cukup. Siapa tahu ada pertanyaan nanti pulang, jangan sungkan-sungkan tanya kita. Oh iya, oke. Ya. Via WA itu ya. Ah boleh. Oke. Iya. Sebelum kita tutup, tadi jangan lupa ya doain kita ya. Iya. Bener loh janji? Oh, janji. Maksa kita Bu. Ya kita juga sama-sama berdoa ya Ibu ya, supaya kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita juga berdoa mudah-mudahan kita juga dijadikan saksi daripada keesaan Allah SWT ya. Dan terakhir kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua juga para penonton semoga kita dijauhkan dan dihindarkan dari api dan asap neraka. Amin ya Ya, amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita tutup ya. Alhamdulillah sudah lancar tadi prosesi syahadatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa juga. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, salah satunya dengan membina para mualaf seperti Maksi hari ini, dipersilakan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 ya atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi selamat ya. Iya, Pak. Mungkin sebelum ditutup saya pengen ngobrol sedikit. Kan agama sebelumnya apa? Katolik ya? Katolik. Di gereja mana? Santo Matias. Di mana tuh? Santo Matias. Di dekat Cinere juga. Oh dekat Cinere. Sekeluarga juga ke sana semua. Yes, betul. Oke. Tadi dengar-dengar orang tua sudah tahu, tapi mengizinkan ya? Atau gimana? Iya, waktu itu udah sempat ngobrol, terus ya mereka kurang lebih udah tahu kalau maksudnya saya akan meneruskan sama Tea tuh dengan Islam.
Ya udah, tapi kalau hari ini saya syahadat, mereka belum tahu, saya belum ceritain. Oke. Jadi kalau nanti mereka tahu kira-kira gimana? Mamanya akan shock atau gimana? Paling kaget dikit lah. Oh, kaget dikit. Seperti ngeliat tikus gitu kaget ya. Makanya tadi apa yang izin video saya bilang tar dulu aja, apa Iya. jangan langsung gitu kan, Enggak, tunggu enggak. konfirmasi kan. Iya, tenang aja, tenang. Kita juga harus melindungi orang yang masuk Islam tapi ada masalah dengan keluarganya. Kita juga nggak akan sembarangan begitu. Maksudnya biar taunya ntar dari saya aja, Betul. jangan dia tiba-tiba ngeliat berita loh kok tuh udah gitu nggak bilang gitu kan. Tapi nanti tolong kabarin ya. Iya pasti saya kabarin. Sekarang saya pengen nanya sedikit juga gini. Kan Maksi sudah berhubungan dengan Tia berapa lama? 7 bulan lah. Oh, 7 bulan? 7 bulan. Oke, belum setahun berarti? Belum. Teman kantor atau gimana? Temen enggak sih, teman ketemu teman aja. Teman nongkrong gitu? Oh, kira bukan teman kantor ya? Bukan. Kira-kira saya pengen nanya dikit gini. Maksi kok akhirnya mau menerima Islam karena Tia atau karena siapa? Atau karena apa? Ya karena mau melanjutkan hubungan sama Tia. Ya, jadi karena itu aja. Karena itu aja. Tapi maksud saya gini, kenapa saya bertanya begitu? Menikah, masuk Islam karena menikah itu tidak ada yang salah, ya tidak salah. Menikah itu baru salah satu cara masuk Islam, ya. Iya. Tapi jangan masuk Islam karena orangnya. Ya. Saya sekarang cantik, nanti 20-30 tahun lagi belum tentu cantik kan? Jangan sampai karena orangnya kita masuk Islam, nanti giliran orangnya sudah berubah, kita meninggalkan Islam. Bukan itu yang kita harapkan. Iya. Ya. Yang kita harapkan dengan masuk Islam itu dengan pengetahuan, dengan penerimaan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran dan kecintaan. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati ketika kita sudah mengaku sebagai orang beriman.